Bab 82, Awal dari pembunuhan di Abyss of the Void. Menantu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yemo bertanya di sampingnya. Tampaknya kita hanya bisa memasuki jurang kehampaan untuk membunuh beberapa troll jurang. Nili memikirkannya. Nili, kami akan pergi bersamamu, kata Zion. Iya? Nili dan kami juga anggota Glory City, kami akan pergi bersamamu, kata Lupiao dan yang lainnya. Perjalanan ke Abyss of Void, kota kemuliaan ini tidak akan terlindungi. Kuharap semua orang tetap di sini. Aku ingin pergi sendiri dalam perjalanan ini. Nili, itu tidak menarik. Lagi pula, kami juga bersaudara yang lahir dan mati. Kamu bisa tahu dari ekspresimu bahwa di dalam pasti sangat berbahaya. Bagaimana mungkin kami membiarkanmu pergi sendiri, kata Lupiao. Oke, kali ini Lupiao, Longsa, Guisa dan yang lainnya akan mengikutiku. Tua, Gong, Zion tersipu malu dan berteriak, biarkan aku pergi bersamamu. Meskipun Zion dan Nili sudah menjadi suami istri, tapi di depan semua orang, masih sedikit memalukan untuk memanggil Nili seperti itu. Jika semua orang pergi, kota kemuliaan mungkin akan diserang, jadi aku masih berharap semua orang tetap tinggal di kota kemuliaan. Untuk perjalanan ini, Zion, Longsa Guisa, dan Lupiao, kami berlima akan pergilah. Ninger ini adalah semangat kunang-kunang, jika Glory City dalam bahaya, kami akan segera kembali. Ninger mengambil kit Nili, membukanya dengan hati-hati, dan melihatnya. Dia ingat bahwa dia dikomplot oleh Shen Fei sebelumnya. Pada saat itu, Nili putus asa untuk menyelamatkan dirinya dari menyinggung keluarga suci. Ninger memberi dia kit yang diberikan Nili padanya. Taruh di dadamu, Longsha, ayo pergi. Ya, halaman mansion Tuan Kota. Terakhir kali Guisa memimpin Dark Guild untuk menyerang City Lords Mansion untuk menangkap Nili, mereka dapat mengatakan bahwa City of Glory dan Dark Guild tidak cocok, tetapi mereka tidak pernah berharap bahwa mereka akan saling bertarung hari ini. Di tengah halaman, Guisa dan Longsa menggunakan batu neter untuk melepaskan penghalang yang mengarah ke jurang kehampaan, dan garis-garis cahaya keemasan terus menyatu di batu. Ledakan. Dengan keras, magma di tanah mulai keluar dari balrog kecil. Berjalan, kelima orang itu berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki jurang kehampaan. Pintu masuk luar secara bertahap ditutup. Kekosongan abis. Nili, apakah kita sudah masuk? Lupiao bertanya. Api di luar sangat tinggi, tapi di dalam sangat dingin. Kupikir aku akan dipanggang sekarang. Semuanya, berhati-hatilah karena kita dikepung. Jari-jari Nili berubah menjadi pedang petir Dewa Meteorit. Lupiao melihat sekeliling dengan panik. Setelah melihat sekeliling selama seminggu, Lupiao berkata, tempat Nili sangat gelap sehingga tidak ada monster di sini. Apakah kamu sedang berhalusinasi? Aku melihat pedang petir Dewa Meteor Surgawi terbang keluar dari tangan Nili, dan kekuatan petir langsung menyinari seluruh kegelapan di sekitarnya. Pedang petir Dewa Meteorit langsung menembus tubuh monster kadal. Ya Tuhan, aku belum mau mati. Wajah Lupiao menjadi pucat karena ketakutan oleh monster di sekitarnya. Ada puluhan ribu monster di sekitar. Mereka saling menggigit dan menjadi makanan satu sama lain. Suami, sangat menjijikkan. Nili malu. Monster-monster ini menatap Nili, dan mulai menyerang Nili dan yang lainnya dengan panik. Lupiao, Zion, Longsha,
dan Guisa dengan cepat bergabung dengan roh iblis itu. Monster-monster ini hanyalah beberapa yang legendaris, dan beberapa yang kecil setingkat emas. Hanya dalam beberapa pengeboman, lebih dari setengah monster ini terbunuh atau terluka. Beberapa monster yang tersisa melihat pemandangan di depan mereka dan melarikan diri. Zion, barusan kamu menatapku dan mengatakan sesuatu yang menjijikkan. Mungkinkah suamimu sangat jelek sampai dia ingin muntah? Nili memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Pada kenyataannya, dia tahu di dalam hatinya bahwa Zion berbicara tentang monster-monster itu, dan dia hanya mempermainkan Zion. Tidak, tidak, Zion dengan cepat menjelaskan. Nili menatap wajah memerah Zion, berkeliaran di atas tubuh Zion. Saya harus mengatakan bahwa Zion benar-benar cantik sekarang, dengan atasan lengan gaun ketat beraroma mawar ungu, rok bunga longgar kasa asap hijau di bawahnya, pita besar diikat dengan sutra emas di pinggang, dan sepasang sejak dia bergoyang, sosoknya yang ramping memikat dan menggoda. Tatapan Nili mendarat di perut bagian bawah Zion. Mungkinkah? Tatapan berapi-api Nili membuat Zion tersipu dan tidak tahu harus berkata apa. Tentu saja dia tahu apa yang dipikirkan Nili. Nili benar-benar jahat. Tuan Nili memiliki api yang sangat tinggi, itu seharusnya menjadi habitat para troll jurang, kata Longsa. Oke, ayo pergi sekarang. Panggilan. Zion menghela nafas panjang lega. Untungnya, Longsha membantu mengubah topik. Jika Nili bertanya lebih jauh, bagaimana dia harus menjawab? Apakah Anda benar-benar ingin mengatakan hal semacam itu di depan begitu banyak orang? Zion mengangkat kepalanya untuk melihat Nili di depannya, lalu menyentuh perut bagian bawahnya. Mengapa ada begitu banyak troll jurang di sini di Nili? Jika kita melakukannya sekarang, saya khawatir itu akan menyebabkan monster lain di sekitar. Longsa berkata dengan suara rendah. Masih ada beberapa monster yang tidak diketahui di sini. Aku dan Raja Iblis Raja baru saja mendapatkan 5 batu langit di sekitar sini. Kami tidak berani masuk jauh ke dalam. Raja-Raja Iblis telah memperhatikan bahwa ada banyak aura yang kuat di dalamnya. Jika kamu perhatikan mereka harus mati. Tampaknya Raja Iblis telah menyadarinya sebelumnya. Meskipun kultivasinya telah mencapai tingkat menengah dari alam Dao, tetapi jika dia bertemu dengan 6 monster tingkat dewa dari Kaisar Suci, maka dengan Nili saat ini meskipun kekuatannya bisa melindungi dirinya sendiri, tapi Lu Piao, Zion dan yang lainnya takut. Nili pernah membaca di buku Time Space Demon Spirit bahwa tempat ini adalah dewa roh ras iblis tertentu di masa kacau, yang mengubah tempat ini menjadi habitat ras iblis. Kemudian, Kaisar Suci menemukan tempat ini, menangkap 2 binatang iblis tingkat dewa dan dewa roh, dan menandatangani kontrak dengan darah iblis mereka begitu mereka mengkhianati. Mereka akan meledak dan mati seketika. Sejak Dewa Roh Yaozu pergi, monster Yaozu mulai membuat kerusuhan, mereka terus berjuang untuk wilayah dan menganggap monster lain sebagai makanan mereka. Tempat ini juga menjadi tempat bobrok yang tak tertahankan. Dahulu kala, tempat ini adalah surga seperti dunia Yunmeng. Nili mulai menggambar prasasti di tanah. Prasasti itu mengelilingi seluruh wilayah troll jurang. Ada banyak monster di sekitar yang ingin menyentuh penghalang tetapi diblokir. Secara bertahap, monster-monster itu kehilangan minat dan pergi. Nili masih punya cara, Lu Piao mengacungkan jempol. Dengan pesona ini, monster di luar tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di dalam pesona.
Troll jurang di dalam juga tidak bisa melarikan diri. Suamiku, apakah kita akan masuk sekarang? Xion bertanya. Tentu saja, menguliti monster-monster ini untuk membuat baju baru untuk anak-anak kita. Nili. Xion tersipu dan menghentakkan kakinya dengan marah. Lu Piao dan yang lainnya di samping sudah terbiasa melihat segala sesuatu di depan mereka. Monster-monster ini telah membantai banyak ras manusia. Hari ini aku akan membunuhmu dan menggunakan roh iblismu untuk menebus dosa-dosamu. Mereka berempat mulai bergabung dengan roh iblis di atas penghalang, dan menebas troll jurang. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.